Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada saudara-saudaraku para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami menyampaikan besar harapan dan doa kami, semoga saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberi kesehatan beserta keselamatan, dipanjangkan umurnya, diperbanyak rezekinya, diluaskan ilmunya, dimuliakan akhlaknya, serta dipermudah segala urusannya, dan senantiasa selalu di dalam lindungan serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan video kali ini kami akan menyampaikan 5 manfaat membaca surat An-Nas. Sebelum kami melanjutkan, marilah kita sama-sama untuk melantunkan surat An-Nas agar kita sama-sama mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kepada saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nas terdiri dari 6 ayat dan masuk ke dalam golongan surat Makkiyah, yang artinya diturunkan di kota Mekah. Dan surat An-Nas diturunkan setelah surat Al-Falaq dan sebelum surat Al-Ikhlas. Surat An-Nas ini merupakan surat ke-114 dan menjadi surat terakhir di dalam kitab suci Al-Quran. Adapun 5 keutamaan dan manfaat membaca surat An-Nas yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah membaca surat An-Nas dapat mengobati penyakit demam. Salah satu keutamaan dan manfaat surat An-Nas dapat menyembuhkan seseorang dari penyakit seperti demam tinggi. Asbabun nuzul surat An-Nas dan Al-Falaq ini berkaitan dengan sakit yang dialami Nabi Muhammad SAW karena disihir orang Yahudi. Di dalam tafsir Al-Qummi dan tafsir Al-Burhan diceritakan suatu ketika Nabi mengalami sakit demam yang tinggi. Kemudian malaikat Jibril dan Mikail datang membawa surat Al-Falaq dan An-Nas untuk menyembuhkan beliau. Lalu malaikat Jibril membaca surat Al-Falaq dan malaikat Mikail membaca surat An-Nas hingga beliau sembuh. Yang kedua adalah dapat melindungi dari sihir. Dan khasiat surat An-Nas dapat menjaga seseorang dari sihir yang dilakukan oleh orang-orang iri dengki. Dan apabila surat ini dibaca bersama surat Al-Falaq, maka seseorang tersebut akan dilindungi dari kejahatan sihir. Di masa Nabi, surat An-Nas dan Al-Falaq sering dibaca untuk melindungi perbuatan jahat dan sihir orang lain. Yang ketiga adalah dapat melindungi dari gangguan setan saat tidur. Keutamaan lain dari surat An-Nas dapat menjaga seseorang dari gangguan setan. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha
menceritakan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca 3 surat sebelum tidur, yaitu surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apabila pergi ke tempat tidur setiap malam, beliau menyatukan kedua telapak tangannya, kemudian meniupkan ke dalam telapaknya sambil membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Kemudian dengan kedua telapak tangan itu, beliau mengusap tubuh beliau, dimulai dari kepala dan wajah, serta anggota tubuh lainnya. Beliau melakukan hal itu sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang keempat, dapat melindungi seseorang dari bahaya penyakit ain. Penyakit ain adalah penyakit yang timbul dari pandangan mata yang dengki yang dapat mencelakai seseorang. Dan yang kelima adalah dapat menjaga seseorang dari segala keburukan. Di dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang paling baik digunakan untuk berlindung?" Ibnu Abbas menjawab, "Iya wahai Rasulullah." Beliau pun bersabda, "Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas." 2 surah ini. Hadis riwayat An-Nasa'i. Demikian keutamaan dan manfaat membaca surat An-Nas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah bagi kita untuk mengamalkannya, dan insya Allah dapat diterima dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli haja fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.